Yuji adalah seorang pemuda yang saat ini sedang ditahan oleh pihak kepolisian karena sudah berkeliaran di pagi hari menggunakan sebuah baju sekolah. Dan setelah diinterogasi oleh kepolisian, dari arah luar rupanya Yuji sudah ditunggu oleh seorang wanita bernama Chizuru. Dan rupanya saat ini Yuji akan dipindahkan ke sekolah yang baru yang jauh dari kota Tokyo. Namun saat sedang berada di jalan, karena terlalu banyak cerita, mereka berdua pun hampir saja dikirim ke isekai oleh Trukun. Dan tak lama setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua pun sampai ke sekolah bernama Mihama, yang saat ini hanya berisikan 5 murid perempuan saja. Setelah sampai ke sana, Ibu Chizuru pun segera menjelaskan bahwa saat ini Yuji hanya akan memiliki 5 orang teman di sekolah itu. Ditambah semua teman Yuji adalah para gadis yang memiliki latar belakang mereka yang misterius. Dan Ibu Chizuru pun berharap jika Yuji nantinya bisa akrab dengan semua gadis yang ada di sekolah Mihama itu. Dan setelah menjelaskan singkat tentang sekolah Mihama, Yuji pun segera diantar ke asrama sekolah. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah seorang gadis bernama Sachi yang ternyata adalah ketua kelas di sekolah mereka. Dan nampaknya di pertemuan itu, Yuji pun mampu membuat Sachi menjadi akrab dengannya. Bahkan setelah itu, Sachi pun mulai memperlihatkan sebuah kamar yang akan ditempati oleh Yuji saat ini. Dan ketika melihat fasilitas kamar yang cukup luas, hal itu pun membuat Yuji menjadi cukup senang untuk pindah ke sekolahnya yang baru. Dan di keesokan harinya, ketika Yuji bangun di pagi hari, Yuji pun segera bersiap untuk melakukan workout supaya tetap bisa menjaga badannya untuk selalu estetik. Namun setelah workout dan ingin pergi ke sekolah, Yuji pun malah tak sengaja berpapasan dengan 2 orang gadis yang bernama Amane dan juga Makina. Tapi ketika Yuji memperkenalkan dirinya kepada Amane, entah kenapa Amane ini seperti sudah mengetahui sesuatu tentang Yuji. Dan karena di hari itu Yuji datang ke kelas terlalu cepat, dia pun malah bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Michi. Namun ketika melihat ada cowok yang datang ke sekolah mereka, Michi pun menjadi sangat terkejut karena untuk pertama kalinya sekolah Mihama bisa kedatangan seorang murid cowok. Ditambah karena saat ini Michi merupakan seorang gadis tsundere, hal itu pun lantas membuat Yuji menjadi sedikit kesulitan untuk berkenalan dengan Michi. Namun di hari pertama Yuji masuk ke sekolah itu, terjadi sebuah keanehan di mana ada salah satu gadis rajin bernama Yumin yang malah tidak masuk di hari itu. Dan sang guru pun mengatakan kalau akhir-akhir ini Yumin selalu masuk di sore hari tanpa alasan yang jelas. Dan oleh karena itu, ketika jam telah selesai, Yuji yang penasaran pun mulai bertanya tentang gadis bernama Yumin itu kepada Sachi. Namun Sachi pun mengatakan awalnya Yumin adalah seorang gadis yang rajin. Namun entah kenapa di akhir-akhir ini Yumin malah tidak masuk sekolah seperti biasa. Dan benar saja ketika Yuji ingin mengambil tasnya di sore hari, dia pun bertemu dengan Yumin yang baru saja datang untuk menyelesaikan tugas yang ada. Tapi ketika Yuji ingin mengajak Yumin untuk berkenalan, secara tiba-tiba Yumin malah mencoba untuk menyerang Yuji tanpa alasan yang jelas. Ditambah ketika Yuji ingin kembali ke kamarnya, ternyata ada seseorang yang sudah mencoba untuk masuk ke dalam kamar Yuji. Karena sedari pagi, Yuji ternyata sudah memasang selotip di pintu kamarnya untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, ketika dia masuk ke dalam kamarnya, Yuji pun malah bertemu dengan Amane yang sedang mengganti baju di kamar Yuji. Melihat keanehan itu, Yuji pun bertanya bahwa kenapa Amane harus mengganti pakaiannya di kamar Yuji. Namun Amane pun beralasan kalau dia sangat malas untuk naik di kamarnya yang berada di lantai 2. Tapi ketika melihat Yuji yang selama ini hanya memakan makanan kaleng saja, Amane pun memutuskan untuk menjadi kakak Yuji saja supaya bisa membuatkan makanan yang enak kepada Yuji setiap hari. Namun setelah Amane pergi, secara mengejutkan Yuji pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang untuk menjalankan misi. Dan perlahan-lahan Yuji pun mulai mengeluarkan beberapa peralatan misterius yang ia miliki. Namun di keesokan harinya, lagi-lagi Yumin malah mencoba untuk menyerang Yuji kembali. Tapi Yuji pun mengatakan kalau Yumin sudah salah sasaran karena orang yang Yumin hadapi saat ini bukanlah pemuda biasa yang suka senam tangan di rumah. Mendengarkan hal itu, Yumin yang kesal pun segera pergi meninggalkan Yuji. Dan karena perbuatan Yumin yang terasa aneh akhir-akhir ini, Yuji pun menjadi bingung dan memutuskan untuk curhat kepada Amane dan juga Sachi. Tapi ketika di siang hari, Yuji yang sedang membaca buku di taman pun menjadi sangat terkejut ketika mendengar suara aneh dari taman sekolah. Dan rupanya suara itu berasal dari Makina yang sedang tertidur pulas di bawah pohon.
Melihat Makina yang sedang tertidur di bawah pohon, Yuji yang peduli pun memutuskan untuk duduk sejenak sambil memantau Makina. Dan tak lama, ketika Makina terbangun, dia pun malah segera pergi ke kolam ikan dan mencoba untuk memancing beberapa ikan di sana. Melihat Makina yang mungkin saja bisa terjatuh, Yuji yang khawatir pun segera datang dan melarang Makina untuk memancing di kolam itu. Namun ketika melihat Makina yang nampaknya sangat menyukai lobster di kolam tersebut, Yuji yang merasa kasihan pun langsung menangkap lobster tersebut dan memberikannya kepada Makina. Dan karena kebaikan Yuji di hari itu, Yuji pun berhasil membuat Makina menjadi akrab dengannya. Tapi walaupun begitu, di satu sisi, Yuji pun merasa kalau Makina adalah seorang gadis yang aneh. Sementara itu, rupanya saat ini Yumin sedang menanyakan alasan sang guru yang malah memasukkan seorang pemuda di sekolah mereka. Bahkan Yumin yang curiga dengan Yuji pun segera mencari tahu semua informasi tentang Yuji di internet. Tapi anehnya, tidak ada informasi yang bisa menjelaskan siapa Yuji sebenarnya. Dan karena setiap harinya Yumin selalu membuat kekacauan kepada Yuji, sang guru pun menjelaskan kalau Yumin memang adalah gadis yang sangat sensitif. Dan oleh karena itu, Yuji pun harus bisa mencari cara supaya Yumin mau menerima Yuji di sekolah ini. Chizuru juga menambahkan bahwa setiap murid yang ada di sekolahnya telah memiliki latar belakang yang mengubah sifat mereka sampai menjadi seperti ini. Dan setelah melakukan pertemuan dengan sang guru, datanglah Makina yang nampaknya ingin mengajak Yuji untuk pergi ke sekolah bersama di hari itu. Tapi ketika mereka sedang menuju ke kelas, dari arah luar gerbang, datanglah seorang gadis bernama Julia yang ternyata ingin datang untuk melihat kondisi Yuji saat ini. Melihat Julia yang datang, Yuji yang kesal pun mengatakan bahwa sebaiknya Julia pergi saja, karena saat ini Yuji hanya ingin menjalani kehidupan normalnya layaknya seorang anak SMA biasa. Dan setelah Julia pergi, Yuji yang kembali ke kelas pun segera diserbu oleh teman-temannya yang penasaran dengan wanita yang tadi bersama dengan Yuji. Bahkan mereka pun mengira kalau gadis itu adalah pacar Yuji saat ini. Namun Yuji pun menjelaskan kalau Julia hanyalah bos Yuji saat Yuji masih bekerja sebagai seorang pembersih sampah. Dan ketika mengetahui kalau saat ini Yuji adalah seorang pemuda jomblo, entah kenapa Amane pun malah seperti merasa lega dengan hal itu. Tapi lagi-lagi, ketika Yuji pulang di sore hari, Yumin malah ingin kembali menyerang Yuji dari belakang. Merasa muak dengan semua hal itu, Yuji pun memperingatkan kepada Yumin bahwa sebaiknya Yumin menyerah saja, karena saat ini Yuji hanya ingin berteman dan tidak ingin mencari masalah dengan Yumin. Tapi rupanya, Yumin bukanlah seorang gadis yang jahat, di mana setiap menjelang malam, Yumin dan juga teman-temannya selalu membantu para warga sekitar untuk membersihkan lingkungan di sana. Tapi di keesokan harinya, saat Yuji baru saja pulang dari lapangan, Yuji pun malah tak sengaja melihat Amane yang nampaknya ingin membobol kembali kamar Yuji. Melihat hal itu, Yuji pun perlahan-lahan mulai mendengar setiap langkah yang Amane lakukan di kamarnya. Dan siapa sangka Amane rupanya sedang melakukan senam di atas kasur Yuji sambil membayangkan Yuji di hari itu. Melihat kelakuan Amane yang sangat aneh, Yuji yang sudah muak pun segera masuk saja. Dan ketika melihat Yuji yang datang, Amane pun menjadi sangat malu atas kelakuannya. Tapi ketika sampai di sekolah, saat Yuji dan juga teman-teman lainnya sedang berbincang-bincang, Yumin pun mengatakan bahwa sebaiknya Amane dan juga Makina bersiap-siap untuk program eskul mereka. Dan ketika Amane dan juga Makina pergi, Yumin pun mengatakan bahwa sebenarnya Amane saat ini sedang mengalami trauma karena sebuah kejadian lalu lintas dulu. Tapi ketika jam istirahat tiba, saat Yuji sedang duduk di taman sendirian, dia pun tak sengaja mendengarkan suara Michi yang ternyata sedang bermain dengan seekor kucing hitam. Melihat Yuji yang datang, Michi pun menjelaskan kalau sedari tadi, kucing hitam itu selalu saja mengikuti Michi kemanapun dia pergi. Dan karena sudah kesal, Michi pun mengatakan kalau saat ini, dia sedang mencoba untuk membuat sang kucing pergi. Melihat Michi yang membutuhkan bantuan, Yuji pun akhirnya membantu Michi untuk mencoba mengusir kucing tersebut. Namun di suatu hari, secara mengejutkan Amane pun malah mengajak Yuji untuk makan bersama. Karena saat ini, Amane sudah menganggap Yuji seperti adiknya sendiri. Tapi ketika melihat kebaikan Amane, entah kenapa Yuji pun malah teringat dengan sang gurunya yang telah tiada bernama Asako. Namun di keesokan paginya, saat Yuji sedang lari pagi seperti biasa, dia pun tak sengaja melihat Michi yang sedang berdiri di sebuah tebing yang tinggi. Melihat hal itu, Yuji pun segera menghampiri Michi dan bertanya tentang apa yang sedang Michi lakukan di tempat itu. Michi kemudian mengatakan kalau tempat ini merupakan tempat yang selalu Michi gunakan untuk memikirkan sesuatu. Namun Michi kemudian mengatakan bahwa selama ini, entah kenapa Michi selalu merasa kalau dia bukanlah dirinya yang asli. Michi juga mengatakan kalau dari kecil,
kecil, Michi pernah hampir saja wafat akibat jantungnya yang rusak. Bahkan Michi pun kembali mengatakan kalau jika suatu hari nanti Michi telah wafat, maka Michi ingin dikuburkan di tempat yang sedang mereka duduki saat ini. Mendengar perkataan Michi yang mulai aneh, Yuji yang parno pun memutuskan untuk mengajak Michi kembali ke asrama sekarang juga. Namun ketika di malam hari, nampaknya mereka semua sedang menonton sebuah film horor yang cukup menyeramkan. Dan setelah menonton film itu, mereka yang sudah pada ngantuk pun memutuskan untuk segera tidur saja. Tapi saat Yuji baru saja ingin masuk ke dalam kamarnya, secara tiba-tiba Yuji pun mendengarkan suara teriakan aneh di tengah lampu yang sedang mati. Merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres, Yuji pun segera mengajak Yumin untuk bersembunyi. Dan rupanya, suara itu berasal dari para gadis yang merasa ketakutan dengan Michi yang sedang tidur sambil berjalan. Namun di keesokan harinya, saat Yuji dan juga Michi baru saja pulang ke sekolah, Amane pun bertanya kepada Michi bahwa apakah seorang cowok bisa bersahabat dengan seorang cewek. Namun karena tidak bisa menjawabnya, Michi yang bodoh amat pun mengatakan kalau dia ingin segera pergi. Dan ternyata Michi sedang menahan rasa sakit yang parah di dadanya. Tapi ketika melihat Yuji yang datang, Michi pun segera kabur ke tebing kemarin. Merasa kalau ada sesuatu yang aneh, Yuji pun segera mengejar Michi di tebing tersebut. Tapi anehnya, ketika sampai di sana, Yuji pun merasa kalau Michi yang saat ini berada di hadapannya bukanlah Michi yang dia kenal selama ini. Dan rupanya, alasan Yuji bisa menyadari hal itu adalah karena mata Michi yang perlahan-lahan mulai berubah warna. Kemudian Michi pun mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin mengetahui latar belakang Yuji yang sangatlah misterius itu. Bahkan secara tiba-tiba, Michi pun malah bertanya tentang rasa ketika seseorang melakukan caplokan. Dan secara mengejutkan, Michi pun malah melakukan caplokan di tengah hamparan tebing itu bersama dengan Yuji. Tapi setelah melakukan caplokan itu, perlahan-lahan, mata dan juga sifat Michi pun mulai kembali ke sifatnya yang asli. Dan karena fenomena aneh itu, Yuji pun mulai merasa kalau mungkin saja Michi adalah seorang gadis yang memiliki kepribadian ganda. Tapi ketika melihat Yuji yang selalu melihat ke arahnya, Michi yang penasaran pun bertanya tentang apa yang sedang Yuji pikirkan terhadapnya. Dan dengan polosnya, Yuji lantas mengatakan kalau kemarin Michi sudah mengajak Yuji untuk melakukan caplokan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Michi yang selama ini merupakan gadis sendiri pun menjadi sangat syok dan tidak menyangka kalau dia sudah mengajak Yuji untuk melakukan caplokan seperti itu. Tapi ketika di sore hari, rupanya Michi mendapatkan sebuah masalah di mana kucing yang saat ini selalu mengikutinya malah menghilang entah kemana. Melihat Michi yang merasa sedih, Yuji pun berkata bahwa seorang kucing yang setia tidak akan pernah meninggalkan tuannya. Dan setelah berhasil menenangkan Michi, Yuji yang ingin pulang bersama Michi pun secara tiba-tiba malah melihat sesuatu yang aneh di jalan. Dan ketika dicek, ternyata hal aneh itu adalah kucing hitam yang sudah tergeprek. Melihat hal itu, Michi pun menjadi sangat syok dan terpukul karena kucing yang selama ini selalu ikut bersamanya harus mendapatkan nasib yang sangat sial dan menyedihkan. Bahkan karena kejadian itu, Michi pun sampai mengalami trauma dan harus dirawat oleh pihak sekolah. Tapi di keesokan harinya, ketika Michi sudah kembali pulih, Yuji pun segera menyadari kalau Michi yang saat ini sadar bukanlah Michi yang asli, melainkan kepribadian kedua Michi yang bermata hijau. Merasa kalau dirinya sudah ketahuan dan tidak bisa mengelabui Yuji, Michi kedua yang kesal pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Yuji. Tapi di sore hari, datanglah Sachi yang memberikan sebuah kotak pemberian Michi sebelum Michi pingsan beberapa waktu yang lalu. Namun setelah membaca kotak itu, Yuji pun segera pergi dan bertemu dengan Michi, serta menanyakan buku harian itu kepada Michi kedua. Namun Michi kedua pun mengatakan kalau saat ini, kepribadian Michi yang asli sudah berniat untuk wafat setelah kehilangan kucing kesayangannya kemarin. Merasa aneh dengan perkataan Michi kedua, Yuji yang tidak percaya pun segera menyuruh Michi kedua untuk meminum obat penenang supaya kepribadian Michi yang asli bisa kembali lagi. Tapi ketika Michi yang asli kembali, dia pun malah mengatakan kalau saat ini Michi hanya ingin wafat saja. Dan ketika mendengarkan hal itu, Yuji pun mengatakan kalau dia akan segera menuruti keinginan Michi yang asli. Hingga ketika Michi yang asli terbangun, dia pun menjadi sangat syok ketika mengetahui dirinya sudah berada di dalam sebuah peti dengan tubuh yang sudah dibius. Dan ternyata Yuji memang benar-benar ingin menghabisi Michi sesuai permintaannya. Dan kemudian kita pun akan diperlihatkan dengan masa kecil Michi, di mana sedari kecil Michi adalah anak yang mengidap penyakit jantung kronis. Tapi di suatu ketika, saat Michi sedang ingin bersedih di atap sekolah, dia pun malah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang mencoba untuk mendiskon umurnya. Namun siapa sangka, karena pertemuan tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi teman sejati supaya bisa menghilangkan perasaan sedih mereka masing-masing.
Namun di suatu ketika, gadis itu malah kembali melompat dari atap sekolah. Tapi di saat yang bersamaan, Michi juga harus terkena serangan jantung yang membuatnya menjadi sekarat. Dan siapa sangka, supaya tidak kehilangan Michi, keluarga Michi pun memutuskan untuk mendonorkan ampula milik gadis itu ke dalam tubuh Michi. Namun ketika Michi tersadar dari komanya, dia pun mulai mendengarkan suara kepribadian seseorang yang ada di kepalanya. Bahkan kepribadian itu mengatakan kalau saat ini, Michi sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangatlah besar. Dan setelah sadar dari kesalahan yang dia lakukan, Michi yang mulai takut dengan akhirat pun memutuskan untuk keluar dari peti tersebut. Dan rupanya Yuji tidak benar-benar berniat untuk mengebur Michi, melainkan Yuji hanya ingin membuat Michi menjadi sadar tentang bagaimana sebuah kehidupan yang sangatlah berharga. Dan setelah kejadian itu, Michi pun akhirnya bisa sadar tentang arti kehidupan yang sebenarnya yang sangatlah berharga dan terbatas. Bahkan setelah disadarkan oleh Yuji, Michi kedua dan Michi pertama pun saat ini sudah berani kembali untuk bertemu dengan kedua orang tua mereka masing-masing. Bahkan saat ini Michi ke-1 dan juga kedua sudah bisa menyesuaikan diri mereka di dalam satu tubuh saja. Tapi kemudian kita pun akan diperlihatkan dengan seorang presiden yang sedang menyuruh Julia dan juga anak buahnya untuk menangkap Yumin yang merupakan anaknya demi untuk melanjutkan pekerjaan dari keluarga mereka. Kembali kepada Yuji, di mana ketika melihat Yumin yang sedang pergi di siang hari, Yuji yang merasa khawatir pun memutuskan untuk mengikuti Yumin saja. Dan ternyata alasan Yuji yang selalu berusaha untuk berteman dan ikut dengan Yumin adalah karena saat ini Yuji sedang menjalankan misi untuk menjaga putri presiden itu. Namun saat baru saja sampai di sebuah jalan, hujan yang deras pun malah turun dengan sangatlah kuat. Tapi tak lama, datanglah beberapa pria aneh yang nampaknya ingin menangkap dan membawa Yumin pergi. Tapi secara mengejutkan, Yuji pun bisa dengan mudah menghajar semua pria itu dan menyuruh Yumin untuk segera kabur dan bersembunyi. Merasa takut dengan semua yang baru saja terjadi, Yumin pun akhirnya bercerita tentang keluarganya yang sangatlah kelam, di mana sedari kecil, ternyata ayah Yumin yaitu presiden sangat menginginkan kehadiran seorang anak laki-laki di keluarga mereka. Namun yang lahir malah anak perempuan yaitu Yumin. Dan oleh karena itu, Yumin yang sangat lemah pun tidak bisa untuk meneruskan jabatan sang ayah. Yang alhasil ayah mereka pun menjadi sangat cuek kepada Yumin dan juga sang istri. Hingga di suatu ketika, sang ibu yang merasa kecewa pun memutuskan untuk segera pergi ke isekai dengan mendiskon umur. Dan karena hal itulah, Yumin pun menjadi sangat sensitif kepada semua orang yang datang di hidupnya. Di lain sisi, nampaknya sang presiden pun mulai merasa kesal karena anak buah Julia yaitu Yuji malah menghalanginya untuk membawa Yumin pergi. Dan karena hal itu, ketika di sore hari, ayah Yumin pun memutuskan untuk datang ke sekolah Mihama demi menjemput Yumin. Melihat sang ayah yang berusaha untuk menjemputnya, Yumin yang sudah muak pun menyuruh sang ayah untuk segera pergi sekarang juga atau tidak dia akan melakukan jumpsuit. Melihat Yumin yang memegang senjata FF, sang ayah pun segera mengerahkan beberapa pasukan anti peluru untuk menangkap Yumin. Namun karena Yumin masih berusaha melawan, sang ayah yang kesal pun memutuskan untuk maju sendirian. Tapi siapa sangka, Yumin ternyata sudah mempersiapkan sebuah jurus Deidara di tangannya. Dan ketika melihat sang anak yang duar, ayah Yumin pun menjadi sangat syok dan sangat terpukul terhadap kejadian itu. Bahkan setelah kepergian Yumin saat ini, ayah Yumin pun telah sadar kalau hal yang selama ini dia lakukan kepada Yumin dan juga keluarganya adalah hal yang salah. Tapi siapa sangka, ternyata Yumin tidak benar-benar meninggal, melainkan semua kejadian kemarin hanyalah sebuah rekayasa dari rencana yang sudah dibuat oleh Julia dan juga Yuji, di mana tubuh Yumin yang kemarin ayah Yumin lihat adalah sebuah tubuh palsu yang duar. Dan tujuan Yuji melakukan hal itu supaya bisa membuat ayah Yumin menjadi sadar dan bertobat atas kesalahannya selama ini kepada Yumin. Namun di suatu hari, Sachi pun mulai menyadari kalau akhir-akhir ini Amane sangat dekat dengan Yuji. Tapi saat Sachi sedang memantau Yuji dan juga Amane, datanglah Makina yang rupanya ingin mengajak Sachi untuk menonton film bersama. Namun anehnya, setelah menonton film tersebut, terjadi sebuah keanehan di mana Sachi secara mengejutkan malah pingsan ketika sedang mandi. Melihat hal itu, Yuji pun mulai menyadari kalau Sachi mungkin saja memiliki sesuatu yang aneh pada dirinya juga seperti yang lain. Namun di keesokan hari, Yuji dan juga semua teman-teman kelasnya mendapatkan info dari sang guru yang mengatakan kalau sebentar lagi ujian akhir semester akan segera dimulai. Tapi di tengah kelas yang hening, Sachi pun baru sadar kalau sedari tadi Yuji tidak terlihat di sekolah. Dan ternyata saat ini, Yuji sedang mencari tahu informasi tentang sesuatu yang mungkin saja bisa berkaitan dengan keanehan yang Sachi alami akhir-akhir ini.
ini. Dan ketika sampai di sebuah taman, secara mengejutkan Yuji pun malah mendapatkan sebuah ingatan tentang masa kecilnya ketika bersama Sachi dulu. Tapi rupanya, setelah mendapatkan info ujian, Michi yang malas belajar pun malah menyuruh Sachi untuk mencoba menghentikan ujian itu aja. Dan ternyata, walaupun yang dikatakan oleh Michi hanyalah sebuah candaan, namun Sachi malah menanggapi perintah Michi sebagai perintah yang serius. Kembali kepada Yuji, ketika di malam hari, Yuji pun mulai bertanya tentang sifat Sachi yang selalu polos dan menuruti semua perintah semua orang. Yumin pun menjelaskan kalau sedari kecil, Sachi memiliki sebuah kisah kelam yang membuatnya menjadi seorang gadis yang polos dan sangat penurut. Mendengar hal itu, Yuji pun menjadi semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Sachi ini. Dan rupanya, setelah mendapatkan perintah dari Michi, Sachi pun mulai melakukan rencana secara diam-diam, yaitu rencana untuk bisa menghentikan ujian akhir semester itu. Hingga di satu malam, setelah menyiapkan beberapa TNT, Sachi pun berharap jika dengan menghancurkan sekolah, maka ujian sekolah bisa saja dihentikan. Tapi tak lama datanglah Amane dan juga teman-temannya yang terlihat mulai khawatir kepada sifat Sachi akhir-akhir ini. Namun ketika melihat teman-temannya yang datang, Sachi pun menjadi sangat panik karena sebentar lagi semua TNT akan segera meledak dan menghancurkan sekolah Mihama. Dan ketika waktu tersisa 2 detik saja, Sachi pun segera melompat untuk melindungi teman-temannya. Tapi rupanya, semua rencana Sachi sudah digagalkan oleh Yuji yang sedari tadi telah mengetahuinya. Melihat kelakuan Sachi yang tidak masuk akal, Yuji pun segera menyuruh semua teman-temannya untuk pergi, sementara Yuji akan berusaha untuk membuat Sachi menjadi sadar. Kemudian kita pun akan melihat sebuah masa kecil dari Sachi, di mana ketika masih kecil, Sachi adalah seorang anak yang sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Namun di suatu ketika, saat usaha keluarganya sudah mulai sukses, Sachi pun mulai merasa sangat sedih karena kedua orang tuanya perlahan seperti mengabaikan Sachi. Hingga ketika Sachi sedang berada di taman, dia pun tak sengaja bertemu dengan seorang anak yang ternyata adalah Yuji yang juga sedang merasakan kesepian yang sama dengan Sachi. Dan karena hal itulah, mereka berdua pun akhirnya menjadi teman yang sangatlah akrab. Tapi di suatu ketika, karena kondisi keluarga Sachi yang semakin sibuk, hal itu pun membuat Sachi menjadi kesal dan kabur dari rumah. Tapi tanpa Sachi sadari, karena perbuatannya yang kabur dari rumah, kedua orang tua Sachi pun harus dicaplok oleh truk Kun ketika sedang berusaha untuk mencari Sachi. Dan semenjak kejadian itulah, Sachi pun memutuskan untuk menjadi seorang anak penurut, supaya tidak membuat orang-orang di sekitarnya mengalami nasib yang sama seperti kedua orang tuanya. Dan singkat cerita, setelah memberikan Sachi beberapa kata-kata motivasi, perlahan-lahan Sachi pun mulai menerima semua hal yang sudah terjadi di hidupnya. Tapi di satu hari saat Yuji baru saja menyelesaikan sebuah misi dari Julia yang saat ini merasa kangen dengan Yuji, secara tiba-tiba malah mencaplok Yuji di dalam mobilnya. Tapi ternyata perbuatan Julia sedari tadi tak sengaja dilihat oleh Sachi. Tapi setelah itu, ketika kembali ke kamarnya, Yuji pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Amane yang sudah merapikan kamar Yuji seperti seorang kakak tiri. Tapi ketika mendapatkan sebuah foto Yuji dan Julia dari Sachi, Amane pun menjadi sangat kesal dan segera bertanya siapa sebenarnya Julia itu. Namun Yuji pun kembali menegaskan kalau Julia hanyalah bos sekaligus rekan kerja dari Yuji saja. Namun karena tidak ingin kalah dengan Julia, Amane pun mengatakan kalau dia juga ingin mendapatkan caplokan dari Yuji. Mendengarkan hal itu, tanpa basa-basi, Yuji pun segera mencaplok Amane dan membuat Amane menjadi sangat salting seluruh badan. Dan setelah melakukan hal skibidi itu, Amane pun bertanya bahwa apakah saat ini Amane boleh menjadi pacar Yuji. Dan siapa sangka, Yuji pun mengatakan kalau Amane bebas menjadi pacar Yuji. Namun rupanya alasan Yuji ingin pacaran dengan Amane adalah karena Yuji ingin tahu tentang alasan dibalik Amane yang selalu mencoba untuk mendekati Yuji. Tapi secara mengejutkan, Amane pun malah menangis dengan sangat keras. Akhirnya Amane pun memberikan sebuah buku tentang fakta dan juga kisah Amane ketika masih SMP. Dimana ketika masih SMP, Amane dan juga teman-temannya ketika itu sedang melakukan liburan menggunakan bis besar. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan yang licin. Dan karena hal itu, Amane dan juga teman-temannya pun harus terjatuh ke sebuah jurang yang sangat jauh dari pemukiman. Namun saat Amane tersadar, dia pun tak sengaja berpapasan dengan seorang gadis cantik bernama Kazuki Kazami, yang ternyata adalah kakak dari Yuji. Dan setelah keluar dari bis yang sudah hancur, Kazuki pun meminta bantuan kepada Amane untuk membantunya menyelamatkan beberapa orang yang masih hidup di bis tersebut. Dan setelah berhasil menyelamatkan
menyelamatkan beberapa murid yang masih selamat, Kazuki yang memiliki pengalaman bertahan hidup pun mengatakan kepada teman-temannya untuk segera mengambil beberapa barang yang ada dan juga perlengkapan yang masih tersedia. Bahkan ketika ada beberapa murid yang komplain, Kazuki pun mengatakan kalau saat ini mereka tidak punya waktu untuk panik dan komplain, di mana mereka harus segera membangun tenda dan juga mencari perbekalan untuk bertahan hidup di hutan tersebut. Karena mungkin saja dalam beberapa hari ke depan bantuan tidak akan datang, yang diakibatkan karena posisi mereka yang sangat sulit untuk dievakuasi. Dan tak lama, Pak Guru pun mulai kembali sadar, tapi Kazuki pun mengatakan kepada sang guru kalau saat ini ada beberapa murid yang tidak selamat akibat kejadian itu. Hingga ketika hari sudah mulai malam, senpai kelas pun mengatakan kepada mereka semua untuk segera membangun tenda di tengah hutan tersebut. Pada akhirnya, semua murid dan juga guru yang selamat dari kejadian itu kini harus berusaha untuk bertahan hidup di hutan anta beranta yang gelap dan dingin. Tapi ketika Amane terbangun di pagi hari, rupanya seorang senpai bernama Tsukumo sedang berusaha untuk mengirimkan pesan dengan cara melemparkan HP-nya setinggi mungkin. Dan tak lama kemudian, datanglah Kazuki yang rupanya baru saja serta mengambil beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat olehnya. Tapi saat mereka berdua kembali ke tenda, ternyata Tsukumo dan juga teman-teman lainnya masih berusaha untuk mencari bantuan dengan menggunakan layang-layang yang mereka buat. Kembali kepada Kazuki, setelah berhasil menemukan beberapa tumbuhan obat, Kazuki pun segera berusaha untuk menyembuhkan Sakurai dan juga Hiroka yang saat ini mengalami luka yang cukup serius. Dan tak lupa juga, Kazuki pun mengajak Amane untuk mengambil beberapa persediaan air di sebuah kali yang cukup jauh. Namun Kazuki pun bertanya bahwa kenapa Amane mau berpasangan dengan Kazuki saat ini. Amane pun mengatakan kalau Kazuki adalah seorang gadis yang sangat baik dan peduli kepada semuanya. Namun Kazuki pun mengatakan bahwa semua yang dia lakukan selama ini bukanlah sebuah kebaikan, melainkan kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi secara mengejutkan, datanglah sebuah helikopter yang nampaknya sedang mencari mereka semua. Namun walaupun sudah menggunakan klakson bis sekalipun, helikopter tersebut tetap saja tidak menyadari keberadaan Amane dan juga teman-temannya. Melihat situasi yang semakin kacau, Amane pun curhat kepada Kazuki bahwa saat ini Amane sudah mulai nggak kuat untuk bertahan lagi. Hari kelima, perlahan-lahan stok makanan mereka pun mulai menipis. Melihat hal itu, Kazuki yang berpengalaman pun memberikan sebuah tips kepada mereka untuk bisa menghemat setiap bahan makanan yang ada sampai bantuan benar-benar tiba. Hari ketujuh, rupanya kondisi psikologis Hiroka mulai memburuk, dan ketika melihat Hiroka yang selama ini seharian belum makan, Amane dan juga Kazuki pun mulai menyadari kalau alasan Hiroka tidak mau makan adalah karena kaki Hiroka perlahan mulai terinfeksi. Melihat Amane yang merasa takut, Kazuki pun kembali menenangkan Amane dan mengatakan kalau mereka akan segera keluar dari hutan ini. Hari ke-8, rupanya karena sudah tidak tahan berada di hutan, sang guru pun memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang demi mencari bantuan. Bahkan saat ini, yang bisa mereka makan di hutan itu hanyalah sebuah siput rebus. Tapi di tengah hujan yang sangat deras, Kazuki pun menjadi semakin khawatir dengan kondisi Sakura yang semakin melemah. Bahkan Hiroka pun mulai berhalusinasi karena kedinginan. Hari ke-11, perlahan-lahan, teman-teman mereka yang lain mulai bertingkah aneh dan mulai frustasi dengan semua usaha yang mereka lakukan selama ini. Hari ke-12, seekor dogi milik Komori harus meninggal karena kekurangan nutrisi. Melihat hal itu, Kazuki pun mengatakan bahwa sebaiknya mereka harus memanfaatkan dogi itu untuk dijadikan sebagai stok makanan saja. Hari ke-13, satu persatu dari mereka pun mulai kehilangan teman-teman dan juga sahabat mereka masing-masing. Namun Kazuki kemudian mengatakan kalau yang mereka alami saat ini masih sangatlah normal ketika berada di sebuah alam liar. Dan ketika sampai di hari ke-14, secara mengejutkan sang guru pun malah kembali dan malah gagal untuk mendapatkan bantuan. Dan setelah itu, sang guru pun memutuskan untuk membawa beberapa murid yang telah tiada untuk dimakamkan di tengah hutan. Tapi ketika hari ke-15, secara mengejutkan sang kakak kelas pun mengatakan kalau tadi sang guru telah berhasil menangkap seekor rusa untuk dijadikan sebagai makanan. Tapi ketika Amane ingin memberikan sup itu kepada Kazuki, Kazuki pun menyarankan kepada Amane untuk tidak memakan sup buatan sang guru tersebut. Namun saat malam tiba, secara mengejutkan Kazuki pun segera membangunkan Amane dan mengatakan kepada Amane kalau saat ini
Mereka harus segera lari dan meninggalkan hutan itu. Mendengar hal tersebut, Amane pun menjadi sangat bingung. Namun Kazuki pun mengatakan kalau semua orang selain mereka berdua mulai bertingkah aneh. Dan rupanya, sedari awal, sang guru tidak benar-benar menguburkan teman-teman mereka yang telah tiada, melainkan memanfaatkan teman-teman Amane untuk dijadikan sebagai seblak level 5. Tapi karena panik, Amane pun malah tak sengaja membuat posisi mereka menjadi ketahuan oleh sang guru. Mengetahui hal itu, Kazuki pun segera mengajak Amane untuk kabur secepat mungkin dari kejaran sang guru. Namun ketika sampai di tengah hutan, Amane yang semakin tidak percaya dengan semua ini pun mulai merasa pusing dan tidak sanggup lagi untuk kabur dari hutan tersebut. Melihat Amane yang merasa putus asa, Kazuki pun menyuruh Amane untuk segera kabur secepat mungkin, sementara Kazuki akan berusaha untuk menahan teman-teman serta sang guru yang sudah menjadi gaje. Dan setelah berlari sejauh mungkin, di keesokan harinya, Amane pun berhasil sampai di sebuah jalan pedesaan. Namun setelah kejadian itu, bukannya disambut oleh teman-temannya karena sudah berhasil selamat, Amane pun malah dianggap sebagai seseorang yang telah memanfaatkan teman-temannya untuk bertahan hidup di hutan itu. Dan karena kejadian itulah yang membuat Amane menjadi sangat terobsesi untuk menjadi seorang kakak dari Yuji. Karena Amane masih merasa bersalah akibat sudah meninggalkan Kazuki sendirian di hutan tersebut. Tapi setelah mendengarkan kisah yang sangat menyedihkan itu, bukannya merasa sedih ataupun marah, Yuji pun malah mengatakan sebuah fakta yang sangat omaga, di mana ternyata dari semua korban yang telah ditemukan, sampai saat ini, tubuh Kazuki masih belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan oleh karena itu, Yuji pun berpikir jika mungkin saja Kazuki masih selamat dari kejadian itu. Merasa kalau Kazuki masih selamat, Amane pun memutuskan untuk mengajak Yuji mencari Kazuki di hutan itu lagi. Tapi di keesokan harinya, saat mereka berdua sedang berusaha untuk mencari Kazuki, mereka malah tak sengaja bertemu dengan seorang pria aneh yang kenal dengan Amane. Hingga setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua pun telah sampai di hutan itu. Dan ketika sampai di sana, Amane pun segera berdoa untuk teman-temannya yang sudah berjuang pada saat itu. Tapi secara tiba-tiba, Amane dan Yuji pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang yang ternyata orang itu adalah pria yang pernah berpapasan dengan Yuji tadi. Yang rupanya, pria itu saat ini sedang menahan semua murid di sekolah Mihama dan mengatakan kepada Amane untuk segera menyerahkan dirinya. Tapi setelah mendengarkan perkataan dari pria aneh itu, Yuji pun langsung menyadari kalau pria itu merupakan ayah dari salah satu kakak kelas yang ada di kejadian bis beberapa tahun yang lalu. Melihat Yuji yang langsung bisa mengetahui hal tersebut, Amane pun langsung bertanya bahwa siapa Yuji sebenarnya. Di lain sisi, rupanya sekolah Mihama sudah dikepung oleh Julia dan juga para anak buahnya. Namun karena pria itu memiliki shotgun FF, hal itu pun membuat pihak Julia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat situasi yang semakin kacau, Yuji pun mendapatkan sebuah ide, di mana Yuji akan mencoba untuk melakukan serangan jarak jauh dari mercusuar. Mendengarkan hal itu, Julia pun mengatakan kalau hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan karena jarak dari mercusuar dan juga sekolah sangatlah jauh, yaitu hampir sekilo lebih. Namun di lain sisi, Makina pun mulai menyadari sebuah kode Morse yang diberikan oleh Yuji, di mana mereka pun harus bisa menghancurkan toilet pria yang ada di sekolah itu. Sementara itu, Amane yang sudah siap pun segera naik ke lantai 2 untuk bertemu dengan pria aneh itu. Dan rupanya, Amane pun segera menawarkan air minum kepada pria itu demi membuatnya merasa ingin buang air kecil. Dan benar saja, tak lama pria itu mulai merasa asam di bagian perutnya. Dan oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk segera membuang air kecil di toilet pria. Dan ketika pria itu mencoba untuk masuk ke toilet pria, Yuji yang sedar tadi sudah standby menggunakan M24 pun dengan sigap melakukan kenok kepada pria itu. Pada akhirnya, sang pelaku pun berhasil diamankan oleh tim Julia, serta semua teman-teman Amane pun berhasil diselamatkan. Tapi satu hal yang tidak mereka ketahui, kalau orang yang sudah menyelamatkan mereka adalah seorang agen yang setara dengan John Wick, yaitu Yuji. So, jadi sebelum gue tutup alur cerita video kali ini, gue pengen bilang kalau ada beberapa part yang gue skip dari animenya karena terlalu nggak penting dan terlalu malesin buat gue bahas jadi alur cerita. So, buat kalian yang pengen komplit, bisa langsung tonton aja animenya sendiri.